Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mesin Learning yang beranggotakan saya Nurkolis Panji Saputra, yang kemudian Trifungsiono, dan terakhir Prasetyanto Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan aplikasi pendeteksi hoak pada media sosial. Untuk yang pertama, pada desain tampilan awal, yaitu tentang yang di sini home, ini berisi tentang cara kerja aplikasi ini dengan apa. Nah, di sini aplikasi ini bekerja dengan algoritma signatur, yaitu mendeteksi suatu konten berdasarkan data yang ada di dalam database, dan algoritma heuristik memungkinkan aplikasi ini mengenali konten-konten baru yang belum terdapat di dalam signatur database, sehingga aplikasi dapat mendeteksi adanya potensi hoak di dalam sebuah konten baru tanpa ketergantungan terhadap database. Aplikasi ini dapat memindai konten berupa tekstual dan visual, yaitu gambar, yang kemudian hasil pemindahan akan diklarifikasikan menjadi hoak atau fakta. Untuk itu yang pada tampilan, kemudian pada tampilan about ini berisi tentang latar belakang aplikasi ini dibuat, yaitu banyak sekali berita yang bertebaran di dunia maya, tetapi kebenarannya masih dipertanyakan apakah beritanya itu fakta atau cuma hoak. Maka dari itu, kelompok kami membuat perencanaan sebuah aplikasi yang bisa mencari tahu suatu kebenaran berita yang ada di media sosial itu hoak atau fakta. Kita selaku generasi milenial harus bisa membedakan informasi apakah itu akan terjerumus atau tidak ke dalam berita yang harus bisa dipertanyakan kejelasannya. Kemudian untuk cara menginputkannya akan dijelaskan oleh teman saya Trifungsiono. Dari kelompok mesin learning mencoba menjelaskan pada bagian scan dari aplikasi PHO atau pendeteksi hoax. Pada bagian scan tersendiri terdapat dua bagian, yaitu pertama input teks, yang kedua yaitu input gambar atau link. Pada bagian input teks kita hanya memerlukan mengcopy teks dari sebuah berita atau media sosial, lalu kita mempastekannya ke dalam inputan teks. Untuk dari inputan gambar atau link, kita hanya perlu men-screenshot gambar berita atau mencoba mengcopy link dari suatu berita tersebut seperti itu. Pada bagian teks tersendiri kita hanya perlu untuk mengeklik memasukkan teks dari suatu berita atau suatu paragraf seperti itu. Lalu apabila kita sudah memasukkannya di dalam teks inputan teks tersebut, kita mencoba menjalankan. Apabila berita itu dinyatakan fakta, berarti program berjalan dengan lancar. Lalu apabila inputan scan kosong, lalu kita menekan scan, maka akan hasilnya data belum diinput atau data masih error karena
data masih kosong. Selanjutnya pada bagian scan. Pada bagian scan ini merupakan bagian terpenting, yaitu untuk mencari apakah berita tersebut hoax atau fakta. Pada bagian ini terdapat dua cara untuk mencarinya, yaitu dengan mengupload gambar atau link dan menginputkan teks beritanya. Untuk cara yang menggunakan gambar, kita dapat menginputkan gambar atau link pada kotak yang telah tersedia. Setelah kita menginputkan, kita mengklik bagian scan untuk mengetahui berita itu hoax atau fakta. Nah, jika sudah begini berarti berita ini hoax. Tetapi apabila kita tidak menginputkan apa-apa, yang terjadi adalah data belum diinputkan.